sedunia sebagai wujud berkontribusi menyelamatkan bumi. Lantas, apa kaitannya Hari Bumi dengan MK, yang akan membacakan putusannya terkait sengketa Pilpres tahun 2024 yang diikuti oleh Paslon 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD? Sebagaimana kita ketahui, Indonesia hanyalah bagian kecil dari dunia. Meminjam istilah MH Ainun Najib atau Canun, Indonesia bagian dari desa saya. Ya betul, desa dunia. Artinya, meski kita hanya sebagian noktah kecil di bumi, namun kita harus memberikan kontribusi. Salah satunya adalah melalui MK yang disebut sebagai The Guardian of the Constitution, Undang-Undang Dasar 1945. Apa maksudnya? Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, kata bumi sebagai berikut, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksud dari pasal tersebut di atas, menegaskan bahwa para pendiri bangsa sangat konsen, peduli dan karenanya mengamanatkan agar demi terselamatkannya bumi, maka sumber daya alam di Indonesia tidak dikeruk untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang greedy atau serakah, para oligarki. Hal ini sejalan dengan pemikiran seorang ekologis Garrett Hardin dalam esainya The Tragedy of the Commons 1968, bahwa keadilan bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi mendatang, intergenerational justice. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan seterusnya. Meskipun dalam konstitusi ada kata efisiensi, jangan sampai kata tersebut dimanipulasi hanya untuk kepentingan ekonomi para pengusaha dan penguasa yang rakus. Saling sengkarut dan polemik tidak bermutu antara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, terkait pemenuhan janji Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji politik kepada Ormas NU, untuk memberikan konsesi pertambangan. Lihat Tempo, 21 April 2024 halaman 38 menjadi bukti, bahwa bumi dan kekayaan keseimbangan semesta, maka rusaklah alam dan lingkungan. Bahkan dapat terjadi apa yang diprediksi oleh Michael Toby dengan beberapa alasan. Pertama, putusan MK yang dibuat dengan memuat dalam tanda kutip irah-irah atau kepala putusan, yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, putusan MK memiliki tanggung jawab transendental, tanggung jawab ilahiyah. Tidak hanya memiliki pertanggungjawaban kepada manusia, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Tanggung jawabnya tidak hanya di sini, tapi juga di sana atau dalam kehidupan sesudah mati. Kedua, ada cacat prosedural dan substantif. Ada kebohongan, manipulasi dan akal-akalan dari sejak awal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Mengapa? Karena peran pamannya, Anwar Usman, selaku Ketua MK yang melalui putusan MK nomor 90 meloloskan Gibran, padahal melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Dan karena kebohongannya, Anwar Usman tersebut diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, melalui putusan MKMK nomor 02. Apakah bangsa dan negara ini akan dibangun dari kebohongan dan ketidakjujuran? Apakah kepemimpinan nasional akan dilahirkan dari proses nista seperti itu? Bukankah sering diungkapkan, pemimpin itu dilahirkan dan bukan direkayasa? Melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023, Gibran tak tahu malu mendaftarkan sebagai cawapres Prabowo Subianto, dan Prabowo menikmati semua privilege bersama anak Presiden RI itu. Padahal, putusan nomor 90 tersebut bukan self-executing, artinya KPU harus merubah terlebih dahulu peraturan KPU-nya, PKPU nomor 19 tahun 2019, tapi ini tak dilakukan KPU. Tegasnya, KPU harus menindaklanjuti putusan MK nomor 90 tersebut sesuai pasal 231 Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dengan merubah terlebih prasyaratnya agar Gibran memenuhi syarat formal, tapi KPU tutup mata. Begitupun Bawaslu,
yang menurut Undang-Undang Pemilu Pasal 454 Ayat 2, sifatnya harus aktif, karena Bawaslu adalah badan pengawas, dan bukan badan penerima laporan. Bawaslu harusnya proaktif, tapi lagi-lagi Bawaslu masa bodoh. Karenanya jangan heran bila banyak kampus bersuara kritis, dan banyak pihak serta tokoh menyampaikan amicus curiae kepada MK. Ketiga, sebab itu MK haruslah menjadi penyelamat rule of law demokrasi, negara hukum dan prinsip keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 memberi amanah, agar pemilu dan pilpres dilakukan dengan jujur dan adil pasal 22E. Jika MK hanya bersembunyi di balik angka-angka, maka tak salah jika ada yang menyebut MK sebagai mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. Tidak bisa MK hanya mengadili soal hasil atau outcome, tapi juga proses. Sebab jika hanya mengadili angka-angka atau kuantitatif, maka majelis hakim MK yang terdiri dari para negarawan itu tidak diperlukan. Disinilah MK harus memiliki paradigma baru, harus mau melakukan judicial activism dan harus memprioritaskan substantif justice ketimbang procedural justice. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang disebut kepastian hukum saja. Yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi adalah kepastian hukum yang adil dalam pasal 28D ayat 1. Jadi tugas MK menjaga konstitusi harus juga dimaknai menjaga konstitusionalisme. Sebab a constitution without constitutionalism is nonsense. Konstitusi tanpa konstitusionalisme tak ada gunanya. Jangan sampai rakyat mencari jalannya sendiri untuk meraih keadilan. Jangan sampai pula pemerintahan mendatang mengalami public distrust berkelanjutan. Satu hal lagi yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan disebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi bahagia merupakan tujuan dan target utama kita. Namun semuanya perlu perjuangan, sebab bangsa Indonesia baru diantar sampai ke pintu gerbang. Sebab itu kata bahagia dan ke pintu gerbang, harus ditempatkan sebagai kata kerja, bukan kata benda noun. Sebab itu untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur diperlukan perjuangan, semuanya dalam kerangka proses of becoming. Dan itu bisa diwujudkan melalui putusan MK. Semua yang dilakukan Majelis Hakim MK akan menjadi catatan sejarah. Kini tergantung para hakim MK. Mereka ingin meninggalkan legacy seperti apa dan ingin dikenang sebagai apa? Sebagai penyelamat konstitusi dan konstitusionalisme, ataukah yang menodainya? Kini terpulang kepada mereka.